Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin ke Waketum MUI, Buya Anwar Abbas. Bagaimana MUI menyikapi adanya surat ya? Kalau pemukulan itu mungkin ranahnya ke Pak Sugeng sama Bang Ya. Yani gitu ya kan. Tapi kalau beredarnya surat gitu loh, yang notabene seakan-akan ya membela agama, bagaimana, Buya? Ya, saya rasa membela agama itu hukumnya wajib. Kalau seandainya ada orang yang beragama, lalu agamanya dihina, dilecehkan, lalu hatinya tidak tersinggung sedikit pun, ya bingung juga saya itu. Ya, oleh karena itu bagi saya ya peristiwa ini mengingatkan saya akan peristiwa Zinedine Zidane menanduk Marco Materazzi dalam Piala Dunia tahun 2006 di Stadion Olimpiade Berlin itu Zinedine Zidane menanduk Marco Materazzi sehingga Materazzi tersungkur, terjatuh gitu, tertelentang. Lalu wasit menentukan hukuman kepada Zinedine Zidane, dia dikeluarkan dan Zinedine Zidane menerima hukuman tersebut. Tapi saya melihat ada ketidakadilan di situ. Hakim tidak mengeluarkan Materazzi dan Materazzi menganggap dirinya menang, dan bahkan di dalam pertandingan tersebut Materazzi ketika adu penalti berhasil mencetak gol. Jadi menurut saya ya Italia menang karena berbuat curang, berbuat tidak benar menurut saya ya. Dalam kasus kayak ini juga begitu. Oleh karena itu bagi saya ya wajar ya seorang pengikut agama marah ya kepada orang yang menghina agamanya. Oleh karena itu bagi saya wajar ya kalau seandainya Napoleon Bonaparte ini marah kepada Kece. Cuma pertanyaannya adalah ya Pak Napoleon Bonaparte melakukan tindakan kekerasan ya, fisik gitu. Tapi menurut saya, dan beliau menyatakan dia siap untuk dihukum. Karena beliau tahu hukum kan, begitu beliau adalah Inspektur Jenderal Polisi, ngerti betul hukum. Tetapi menurut saya ya, yang menyebabkan dia memukul dan melakukan tindakan kekerasan itu apa gitu kan? Saya menyimpulkan apa yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte ini bukan aksi, tapi adalah reaksi. Oleh karena itu kalau seandainya tidak ada aksi, maka tidak akan ada reaksi menurut saya ya. Jadi mereka akan damai-damai saja di dalam sana. Saya tidak tahu apakah telah terjadi percakapan antara Kece dengan Napoleon Bonaparte di dalam penjara tersebut atau tidak ya. Saya tidak tahu itu. Ya. Tapi berat dugaan saya ya ya ketersinggungan. Jadi Bapak Napoleon Bonaparte ini dia punya otak ya, dan dia juga punya hati gitu kan ya. Otaknya tahu betul dan sadar betul bahwa dia kalau dia pukul dia salah ya. Tetapi imannya menyatakan ya saya harus melakukan sesuatu gitu. Itu yang kita dipertanyakan. Iya, kita tidak membenarkan sekali lagi kekerasan itu terjadi mungkin penistaan ya. Agama juga tidak benar. Dan agama kan juga tidak diajarkan. Tapi yang menjadi lawan dari Napoleon Bonaparte adalah orang yang beda keyakinannya dengan yang bersangkutan. Nah ini tafsirnya takutnya jadi kemana-mana, Buya Anwar Abbas. Ya makanya bagi saya ya, kalau ada reaksi, pasti ada aksi. Kedua-duanya harus dihilangkan. Jangan ada orang, itu sebabnya kan si Kece menghina Islam. Oleh karena itu tidak boleh orang menghina agama orang lain. Orang Islam tidak boleh menghina agama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Tidak boleh. Dan begitu juga orang lain tidak boleh menghina agama Islam. Nah, oleh karena itu dia kan minta tadi dalam surat terbukanya, supaya konten-konten yang seperti itu oleh pihak pemerintah dibuang. Saya setuju sekali itu. Gitu. Jadi penyebabnya yang dihilangkan ya, penyebab atau aksinya itu yang dihilangkan. Jadi kalau ibarat asap ya, ada asap kita pusing oleh asap ya. Jangan asapnya aja yang diurusin, tapi sumber apinya yang dipadamkan gitu kalau bagi saya ya. Oke, baik Pak Anwar Abbas, sekali lagi kita tidak benarkan kasus penistaan agama, tapi juga ini adalah negara hukum, artinya apapun tindakan juga harus sesuai dengan norma hukum. Saya mau ke Pak Yani dulu. Pak Yani, saya sempat membaca pernyataan Anda di media sosial, ini wawancara dengan salah satu media online, Anda mengatakan bahwa Irjen Napoleon dan Muhammad Kece ini sudah damai pada Agustus. Kok baru lapor? Anda bisa jelaskan mengenai pernyataan Anda ini, Pak Yani?
Oh, jadi gini, yang saya mendapatkan informasi, karena ini kan peristiwanya kan sudah beberapa waktu yang lalu juga. Makanya saya menyatakan nanti kan biarlah proses penyidikan, ini kan sudah ditingkatkan kepada proses penyidikan, ya kan? Biarlah nanti apa-apa yang terungkap seperti itu, apa yang dikemukakan oleh Pak Anwar Abbas. Artinya ada tersangka dong kalau gitu? Kan menurut keterangan, kan kita melalui media massa. Kan sedangkan Pak Napoleon Bonaparte aja belum diperiksa sampai saat ini gitu loh. Nah, ini yang menurut ini bahwa dan informasi yang ada itu, ya kan memang ini hal-hal yang seperti ini sudah terjadi adalah perdamaian. Nah, saya perdamaian siapa dengan siapa kan kita juga tidak tahu seperti itu. Kan bisa Anda tanyakan langsung ke klien Anda, benar nggak terjadi perdamaian? Saya kan belum punya bisa akses kan, saya baru datang kan juga seperti itu kan. Berkomunikasi kan ada jam besuk dan lain sebagainya seperti itu. Oleh karena itu maka bisa ditanyakan kepada nanti kan Pak Napoleon juga diperiksa. Apa yang dimaksud dengan tindakan terukur apapun? Saya setuju dengan rekan saya Pak Sugeng ini. Dan saya memberikan selamat dulu lah sudah menjadi ketua IPW, tahu saya ketua Pradi dia ini kan. Nah, oleh karena itu kita tidak setuju dengan tindakan-tindakan kekerasan. Apa yang dimaksud dengan tindakan terukur itu? Kan tindakan terukur itu, dan saya yakin Pak Irjen Napoleon ini kan, saya kan mendampingi dia pada itu, dia cerdas, memahami betul etika, protap, profesi dan lain sebagainya itu, dia paham, dia lama di reserse, lama di polisi, 32 tahun hal-hal seperti itu. Nah, oleh karena itu nanti biarlah karena ini sudah masuk ke wilayah penyelidikan, ya kan nanti kita akan dampingi. Apa yang dimaksud dengan tindakan terukur ya tentu yang tahu itu adalah si Pak Napoleon Bonaparte. Tentu yang mengalami itu adalah Pak Muhammad Keki sendiri seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya kita tidak bisa menjawab apakah betul Napoleon Bonaparte telah melakukan tindakan-tindakan kekerasan seperti itu. Oke, Pak Yani, baik. Artinya beginilah Pak, ini kan proses penyelidikan masih berlangsung. Kalau ranah hukum ya sudah, nanti kita akan tanya kepada pihak kepolisian terkait dengan hal ini. Tapi nanti akan saya tanyakan usai jeda adalah apakah kemudian Anda ada merasa kejanggalan terkait dengan kasus ini? Jawabannya nanti tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.